Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, adik sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran bersama Bapak Pak Dedek Sulaiman. Kita akan belajar tentang jarak dalam ruang dimensi 3 ya. Hari ini kita akan belajar untuk bagian yang pertama yaitu jarak titik ke titik. Ya, baiklah. Itu ada ilustrasi di bagian samping, ada orang-orang yang sedang berlari ya. Tentunya mereka lari itu ada di sebuah lintasan. Nah, lintasan tersebut kan memiliki ukuran gitu. Apakah lintasan yang mereka lalui itu merupakan jarak atau bukan, seperti itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut selanjutnya ya. Baik. Nah, anak sekalian, kita akan mengenali konsep dari jarak ini. Silakan perhatikan video di samping, itu banyak kendaraan yang sedang berjalan ya, sedang berjalan. Berarti kendaraan-kendaraan tersebut berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain kan ya. Nah, pertanyaannya sama seperti tadi. Apakah lintasan jalan raya itu merupakan jarak dari kedua tempat tersebut gitu ya? Bukan. Nah, mari kita lanjutkan lagi ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah kegiatan ini selesai, diharapkan adik-adik dapat pertama memahami konsep geometri ruang. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang. Di sini ada 3 yang akan kita bahas ya. Jarak antara titik, artinya 2 titik ke titik ya. Kemudian jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Nah, yang ketiga, nanti diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang. Sama ya, antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian yang keempat, kalian mampu menentukan jarak dalam ruang tersebut. Dan terakhir, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya, apa sebenarnya jarak itu ya? Jarak ini menurut Wikipedia adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek yang lainnya gitu ya. Dalam bidang matematika ya, jarak atau metrik adalah generalisasi dari konsep jarak secara fisik, yakni sebagai salah satu cara untuk memberikan pengertian seberapa jauh atau dekat posisi dari dua objek tersebut. Nah, ingat, objek dalam bangun ruang di sini yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah ada 3 ya. Pertama adalah ada titik, kemudian garis, dan yang ketiga adalah bidang gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya permasalahan nih. Ya, ada masalah ke-1. Bangun berikut. Di sana ada gambar bangun di sini ya, ada gambar bangun. Merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan gitu ya. Nah, titik mempresentasikan kota dan ruas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Jadi ada titik di sini ada A, B, C, D, D, itu adalah sebagai perwakilan dari sebuah kota. Sedangkan rute-rute tersebut telah dianggap sebagai ruas garis ya, jalan yang menghubungkan kota tersebut gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan sebenarnya jaraknya yang mana gitu ya? Nah, kita lihat. Andaikan si Faisal nih berencana menuju kota C ya, berangkat dari kota A. Jadi dia ingin ke kota C nih ceritanya, berangkatnya dari kota A gitu. Nah, tulislah kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Nah, nanti menurut pendapat kalian berapa jarak antara kota A dan C? Beri alasan untuk jawaban kalian. Nah, untuk menjawab masalah di atas, kita membuat tabel ya, kemungkinan rute yang bisa dilalui Faisal berikut ini. Jadi kalau Faisal pengen dari A pengen ke C itu sebenarnya ada lintasan yang langsung A ke C. Tapi bisa saja Faisal itu lewat B dulu, lalu masuk ke C gitu. Atau dia ke D dulu, baru ke C. Atau dia dari A ke B dulu, lari ke D, baru ke C. Atau yang terakhir A ke D dulu, kemudian ke B dan ke C. Nah, dari keterangan-keterangan ini, untuk yang rute pertama itu panjang lintasannya ada 30 ya. Kalau di sana kilometer berarti 30 km. Lintasan 2 adalah 39 kilo. Lintasan 3 adalah 45 kilo.
pada lintasan 4 68 kilo, sedangkan yang terakhir lintasan 5 itu adalah 60 km. Nah, jadi jarak kota A dan kota C adalah panjang lintasan yang terpendek gitu ya, yang menghubungkan dari kota A ke kota C, yaitu yang terpendek sudah jelas, yaitu rute A ke C, yaitu sepanjang 30 km. Jadi yang disebut jarak itu tidak semua lintasan ya sekalian, tapi khusus lintasan yang terpendek seperti itu. Nah, ada masalah yang kedua ya. Diketahui dua lingkaran seperti gambar berikut. Di lingkaran pertama itu ada titik A, B, C, dan D. E dan E ya. Terletak pada lingkaran ke-1. Dan titik P, Q, R, S, dan T terletak pada lingkaran kedua atau L2. Ruas garis manakah yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut? Di sini banyak rute-rute ya. Ada E ke T, D ke S, dan seterusnya. Pertanyaannya mana yang merupakan jarak ya? Ayo, coba yang mana? Nah, baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu kalian ketahui bahwa dalam geometri, jarak dua bangunan didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek. Ingat ya, ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangunan-bangunan tersebut. Nah, coba kalian perhatikan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran 1 dan 2 ini. Manakah ruas garis terpendek? Jika CR adalah ruas garis terpendek, gitu ya, CR, oke. Ada di antara semua ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut, maka ruas garis CR disebut jarak antara lingkaran L1 dan lingkaran L2. Jadi walaupun di sana banyak ya, tetap kita ambil yang terpendek kalau pengen dikatakan sebagai jarak gitu. Nah, kita simpulkan ya, jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Kalau misalkan A dan B, maka carilah rute yang paling pendek seperti itu ya. Selanjutnya, ada contoh nih, ada sebuah kubus ya. Namanya adalah kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 20 cm. Hitunglah jarak antara titik-titik berikut ini. Yang pertama jarak B ke F, yang kedua jarak A ke D, yang ketiga jarak G ke H, yang keempat jarak A ke C, yang kelima jarak H ke B, dan yang terakhir yang F jarak G ke titik tengah AB gitu ya. Mari kita lihat jawabannya. Nah, lihat yang pertama ya, yang ditanyakan kan jarak titik B ke F. Nah, B ke F ini lihat di sebuah kubus ini. B ke F ini ya tinggal sambungkan aja. Ternyata B ke F ini adalah sama saja dengan rusuk BF gitu. Karena kubus ini ukurannya 20 cm, maka bisa dipastikan jarak B ke F itu sama 20 cm ya. Bisa dipahami ya adik sekalian. Kemudian yang kedua, jarak A ke D. A ke D, nah tinggal sambung. Ternyata sama, A ke D juga adalah merupakan rusuk ya. Maka A ke D juga adalah 20 cm. Yang ketiga, jarak G ke H. G ke H juga ternyata sama. G ke H ketika ditarik itu sama dengan rusuk. Maka hasilnya sama juga 20 cm. Nah, yang keempat, yang D, bagaimana jarak titik A ke C? Nah, si A ke C ini ternyata bukan rusuk ya. Nah, ini adalah rute baru. Sebenarnya dalam sebuah kubus, A ke C ini namanya adalah diagonal bidang. Baik, maka lihat lintasan A ke C ini kan merupakan lintasan baru. Maka AC kalau kita misalkan melalui B dulu atau melalui D dulu, itu membentuk sebuah segitiga siku. Maka kita bisa cari ini panjang AC-nya ya. Maka masih ingat kan yang disebut dengan Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain ya. Maka AC-nya bisa dipastikan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi ada sama nih, AB-nya 20, BC juga 20. Dikuadratkan 400 dan 400 ya. Berarti 400 kali 2, ya 400-nya bisa keluar ya. Jadi 20, yang akar 2-nya itu tidak bisa keluar. Nah, itu cara mencari dengan Pitagoras. Tapi ya Bapak punya solusi nih ya ketika ingin mencari diagonal bidang pada sebuah kubus ya. Maka sebenarnya kalian nggak perlu repot-repot mengerjakan. Jadi panjang diagonal bidang pada sebuah kubus adalah A akar 2. A akar 2. A-nya apa? Yaitu panjang rusuknya. Karena di sini adalah panjang rusuknya 20, bisa dipastikan bahwa panjang AC-nya adalah 20 akar 2. Karena itu A akar 2. Baik ya. Nanti panjang B ke D kalau pertanyaan lain itu hasilnya sama. Karena kubus panjang diagonal bidangnya semuanya sama ya. Selanjutnya
yang kelima ya. Jarak titik H ke B gitu ya. H ke B kalian sambungkan. Ternyata H ke B juga itu merupakan dalam bangun ruang atau namanya diagonal ruang. Kalau yang tadi A ke C namanya diagonal bidang. Kalau ini adalah diagonal ruang ya. Ya sama saja ya. Ketika kita ingin dari B ke H, maka rutenya bisa ke D dulu kan. B ke D. Maka kita bikin aja segitiganya. B ke D-nya tadi sudah kita cari ya. BD itu sama aja dengan panjang AC itu 20 akar 2. Dan D ke H-nya adalah apa tadi? Rusuk 20 ya. Maka caranya bisa dipastikan ini bakal sama ya dengan tadi pakai Pitagoras. Kita lihat. Berarti ya sama kayak tadi yang kita cari adalah HB itu sisi miringnya. Berarti BD kuadrat ditambah ya kuadrat 20 akar 2 kali hasilnya 800, kemudian 20 kali hasilnya 400. Ketika dijumlahkan adalah 1200 ya. Maka itu sama aja dengan 400 kali 3. Akar 400 kali 3. Maka akar 400-nya 20, akar 3-nya tetap ngambil 1. Jadi hasilnya adalah 20 akar 3. Nah, apa juga punya trik di sini. Kalau tadi panjang diagonal bidang pada sebuah kubus itu A akar 2, maka panjang diagonal bidang pada sebuah panjang diagonal ruang pada sebuah kubus adalah tinggal ganti aja dengan A akar 3 gitu. A-nya 20, akar 3 ini sudah dari ketentuan. Jadi kalau nanti diganti rusuknya 10 cm, maka bisa dipastikan panjang diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Oke. Baik, dilanjut ya. Yang terakhir, bagaimana cara mencari jarak dari titik G ke tengah-tengah AB? Gambarnya seperti ini, sama saja pakai Pitagoras ya. Tadi lintasan dari A ke G ini P ke G gitu ya, karena tengah-tengah AB kita misalkan P bebas di sini. Bisa menggunakan segitiga PBG. PB-nya setengah kan, jadi 10 nih. PG-nya yang tadi diagonal bidang 20 akar 2. Sama caranya menggunakan Pitagoras, maka kita temukan hasilnya adalah 30. Baik. Saatnya kuis ya anak sekalian. Siap-siap kita akan kuis. Baik. Nah, perhatikan soal kuisnya. Diketahui sebuah kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Hitunglah jarak antara, ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, jarak A ke titik G, titik A ke titik G atau titik A dan titik G yang sama. Kemudian yang kedua, gimana jarak antara titik D dan titik E. Nanti silakan kerjakannya dari soal tersebut. Nah, itu saja ya adik sekalian untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang jarak titik ke garis. Yang ini kan jarak titik ke titik, nanti yang kedua adalah jarak titik ke garis. Baik, sekali lagi Opa doakan ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, pandemi ini segera berakhir gitu ya, dan segala cita-cita kalian itu dapat terkabulkan. Itu saja, terima kasih atas mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.